ada sedikit amanat dari Pak Guru. Yang pertama mengulang terlebih dahulu amanat yang kemarin ya. Kemarin itu kisahnya adalah kisah Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini ketika belajar, walaupun ada keterbatasan, Imam Syafi'i ini tidak mempunyai alat tulis, buku, pensil, pulpen itu tidak mempunyai, karena memang keadaan ekonomi Imam Syafi'i memang terbatas, jadi tidak mempunyai alat tulis. Maka dari itu Imam Syafi'i menulis apa yang diucapkan oleh gurunya dengan tangan jarinya, ya, jarinya yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi ternyata yang dikira oleh gurunya adalah Imam Syafi'i sedang bermain sendiri, tidak memperhatikan gurunya. Ternyata ketika dites benar apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i, diucapkan tidak ada yang terlewat satu kata pun. Jadi harapannya kalian pun seperti itu, walaupun mungkin ada keterbatasan suatu hal ya, tapi tidak menjadi hambatan agar kalian tetap bisa belajar dengan baik, dengan semangat ya. Jangan membeda-bedakan sama temannya. Oh, temennya tase anyar, bukune apik, nggak usah ya. Tetap niat untuk belajarnya tidak kendor walaupun ada keterbatasan. Untuk kali ini Pak Guru akan menceritakan murid dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah di usia senja atau usia sudah sepuh ya. Ternyata ada keinginan untuk pergi ke suatu kota di Irak. Tidak ada hajat maupun undangan dari orang Irak, tapi Imam Ahmad ini kepengin ke Irak. Sampai di kota Irak itu waktu Isya ya. Jadi Imam Ahmad ini tetap melaksanakan sholat Isya. Setelah melaksanakan sholat Isya, karena beliau merasa tenang, merasa nyaman di masjid, maka Imam Ahmad ini kepengin untuk bisa nginep di masjid. Ternyata ketika sudah berbaringan, ternyata marbot masjid menghampiri Imam Ahmad. Anda mau ngapain di sini? Ya. Dan Imam Ahmad ini menjawab ingin beristirahat di masjid ini. Ternyata marbot masjid tidak memperbolehkan Imam Ahmad untuk bisa beristirahat, bisa tidur di masjid tersebut. Sampai-sampai Imam Ahmad dikeluarkan dari masjid. Mau tidur di serambi masjid pun marbotnya menghampiri. Tidak boleh istirahat di serambi masjid, teras masjid. Sampai Imam Ahmad ini didorong sampai ke jalan. Ternyata diperhatikan oleh penjual roti di seberang jalan itu, memperhatikan bahwa Imam Ahmad itu diperlakukan tidak baik. Karena apa? Karena warga sekitar itu tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah Imam Ahmad, karena memang orang tersebut tidak mengetahui secara persis wajahnya Imam Ahmad. Karena dulu itu tidak ada foto ya. Kalau zaman sekarang kan ada foto, ada WA, diketahui fotonya, oh ini berarti Imam Ahmad. Tapi dulu tidak ada foto, maka tidak diketahui bahwa orang tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari itu
penjual roti ini memanggil imam tersebut dan mempersilahkan untuk beristirahat di rumahnya sang penjual roti. Imam Ahmad berada di belakang posisi penjual roti. Ternyata diperhatikan oleh Imam Ahmad bahwa setiap saat sang penjual roti ini mengucapkan astagfirullahaladzim, beristighfar ketika membuat roti, adonan, dosan menuang, mungkin mencampurkan terigu dengan tepung, diwenyet-wenyet, diperhatikan terus. Ternyata sang penjual roti ini senantiasa mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Terus ditanya oleh Imam Ahmad, sudah berapa lama kamu membiasakan untuk beristighfar? Ternyata sudah sampai puluhan tahun, dari pertama berjualan roti sampai saat ini. Dan ditanya oleh Imam Ahmad, apa hikmah, apa yang diterima dari pembiasaan itu? Ternyata jawab sang penjual roti ini, saya tidak pernah, doanya tidak pernah tidak diijabah oleh Allah. Jadi setiap doa yang dilantunkan kepada Allah, sang penjual roti ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada satu permintaan doa saya yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Saya berdoa dan ini belum diijabah, adalah agar saya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ini mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ternyata doanya hari itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita pun seharusnya harus melantunkan istighfar, ya, istighfar. Kalau Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga, tapi di dalam hadis Nabi Muhammad itu setiap hari mengucapkan istighfar tidak luput dari 100 kali. Kalau kita yang belum dijamin oleh Allah masuk surga, maka dari itu kita pun harus lebih sering untuk mengucapkan istighfar. Salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah ketika kita membiasakan istighfar, insya Allah kita menjadi orang yang sabar. Jadi nantinya ketika kalian di kelas itu dijaili sama temennya, itu tidak membalas, ya. Jadi tidak ada kegaduhan, tidak ada berantem, itu tidak ada ketika kalian membiasakan istighfar. Minimal ya ketika setelah sholat 3 kali setelah sholat, ketika mungkin kepaduk, ya, mengucapkan astagfirullah, karena bisa jadi itu lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, ya, tapi insya Allah menjadi wasilah agar doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebentar lagi mau ada apa? Ya, penilaian akhir tahun, ya. Jadi kalian pun harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nilai kalian bisa baik. Karena insya Allah untuk pelaksanaan penilaian asesmen itu akan diawali dari Senin besok. Jadi dipersiapkan, ya, agar nantinya penilaian itu menjadi awal kalian lebih semangat belajarnya.
Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita itu tidak luput dari salah maupun dosa. Untuk menghapus dosa-dosa, salah satu upaya kita adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.